Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Rafli Fatahillah, NPM 2021010221, kelas E, Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat dan karakteristik hukum Islam. Yang pertama, sempurna. Sempurna artinya utuh, lengkap segalanya. Kesempurnaan hukum Islam syariah dapat dilihat dengan diturunkannya syariat Islam dalam bentuk yang umum dan mengglobal permasalahannya, kecuali hal-hal yang bersifat langgeng. Nas memuat prinsip-prinsip hukum terperinci, konkret, dan teknis. Misalnya masalah peribadatan, perkawinan, perceraian, dan warisan diterapkan secara terperinci. Syariat Islam dapat benar-benar menjadi petunjuk universal dengan bentuk yang umum dan global tersebut. Syariat Islam juga dapat diterima di semua tempat dan setiap saat juga diterapkan. Hukum Islam dapat berlaku sepanjang masa. Yang kedua, elastis. Sifat dan karakteristik hukum Islam yang kedua yakni elastis, mudah diubah bentuknya dan mudah kembali ke bentuk asal, lentur dan luwes. Mencakup di segala bidang kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani, baik mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan interaksi sesama manusia, juga tuntunan mengenai kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Hukum Islam memprihatinkan segala aspek kehidupan manusia, baik di bidang muamalah, ibadah, jinayah, siasa, dan bidang-bidang lain. Namun segala aturan yang diatur oleh hukum Islam itu tidak berarti pula menjadikan hukum Islam sebagai dogma yang kaku, keras, dan maksa. Nas membuka peluang untuk memanfaatkan akal guna berijtihad dan memilih cara-cara yang mengenai sesuai bagi pelaksanaan dan sesuai pula dengan keadaan. Yang ketiga, universal. Universal berarti umum, berlaku untuk orang yang atau untuk seluruh dunia, bersifat melingkupi seluruh dunia. Ini berarti hukum Islam itu tidak dibatasi oleh lautan maupun batas suatu negara. Bukti yang menunjukkan bahwa hukum Islam itu mempunyai sifat universal atau tidak harus dikembalikan kepada Al-Quran. Universal hukum Islam ini dinyatakan oleh Al-Quran sendiri yang berbunyi, "Dan tidaklah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta, dan kami tidak mengutus melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi lembayangkan manusia tidak mengetahuinya." Kedua ayat Al-Quran di atas menyatakan bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad bukanlah dikhususnya untuk orang Arab saja, namun berlaku bagi seluruh umat Islam yang ada di seluruh dunia. Dinamis. Dinamis adalah KBBI dijelaskan makna dari kata dinamis adalah penuh semangat dan tenaga, sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dalam keadaan dan sebagainya. Kedinamisan hukum Islam terletak pada dasar-dasar yang menjadi dasar dan tiang pokok bagi hukum. Dasar-dasar dan pokok-pokok itulah yang menjadi sumber kekuatan, kelemahan, kemudahan, dan kesukaran dalam menetapkan hukum Islam. Sesuai dengan tabiat manusia yang tidak menyukai beban membatasi kemerdekaannya, sehingga manusia memperhatikan beban hukum Islam dengan sangat hati-hati. Manusia tidak hanya bergerak untuk mengikuti perintah jika perintah itu tidak dapat menawan hati atau mempunyai daya dinamika. Syariat Islam dapat menarik manusia dengan cepat
dan manusia bisa menerima dengan ketetapan hati. Karena Islam menghadapkan pembicaraan kepada akal dan mendesak manusia bergerak dan berusaha serta memenuhi kehendak fitrah yang sejahtera. Sebagai hukum Islam menuju kepada toleransi, persamaan, kemerdekaan menyeluruh untuk membuat ma'ruf dan mencegah munkar. Sendi-sendi dari kedinamisan hukum Islam adalah: satu, meniadakan kepicikan; dua, menyedikitkan tukfas; yang ketiga, mensyariatkan hukum dengan cara berangsur-angsur; empat, memperhatikan kemasalahan manusia; yang kelima, mewujudkan keadilan yang merata. Selanjutnya, sistematis. Syariat Islam bersifat sistematis, artinya ia mencerminkan sejumlah doktrinnya bertalian dan berhubungan di antara satu dengan lainnya secara logis. Beberapa lembaga saling berhubungan satu dengan lain. Perintah sholat di dalam Al-Quran selalu diiringi dengan perintah menunaikan zakat. Perintah untuk makan dan minum diiringi dengan kalimat "tetapi jangan berlebih-lebihan". Demikian pula dengan lembaganya. Pengadilan dalam Islam tidak akan memberikan hukum potong dengan bagi pencuri bila keadaan masyarakat sedang kacau dan terjadi kelaparan. Tidak akan memberikan hukum rajam bagi perzina. Dan kebiasaan berpakaian yang belum diterapkan sebagainya yang menghendaki oleh hukum Islam itu sendiri. Selanjutnya, hukum Islam bersifat ta'abbudi dan ta'akuli. Al-Syaitibi menyatakan bahwa ta'abbudi adalah suatu di mana tujuan hukum dalam melembagakan hukum untuk membebaskan mukallafah dari perintah-perintah hawa nafsu agar dia menjadi hamba Tuhan dengan sukarela, sebagai dia juga hamba Tuhan secara alamiah. Selanjutnya, bersifat ta'abbudi. Lebih jelas, ta'abbudi adalah suatu bentuk ibadah yang tujuannya utama untuk mendekati diri kepada Allah, yakini beriman kepadanya dan segala konsekuensi berupa ibadah yang mengandung sifat ta'abbudi murni, artinya maka yang tergandung di dalamnya tidak dapat dinar atau supranasional. Manusia harus menerima apa saja yang telah ditetapkan oleh syariat. Selanjutnya, bersifat ta'aquli. Keduanya yakini berbentuk dalam bidang muamalah yang maknanya dapat dipahami oleh nalar atau rasional, maka manusia yang melakukannya dengan bantuan nalar dan pikiran manusia. Sekian dan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.